mengangkat mengenai sengketa pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan Kilau Indah Cemerlang, anak usaha Salin Group yang beroperasi di Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Perselisihan ini mengangkat mengenai hak pekerja dan juga uang pesangon. Kasus ini bermula ketika suatu perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja dengan secara sepihak. PHK juga dilakukan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 25 Desember 2025. PHK juga dilaksanakan dengan tanpa memberikan uang pesangon sama sekali. Pekerja yang telah mengabdikan diri selama 4 tahun sebagai security dalam perusahaan tersebut hanya berstatus sebagai pekerja harian lepas. Kuasa hukum pekerja menilai bahwa tindakan perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Korban menuntut hak pesangon sesuai dengan undang-undang dan sempat memicu demonstrasi oleh massa mahasiswa. Mediasi triparti di Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Sulawesi Tenggara sempat mengeluarkan pendapat atau anjuran bahwa perusahaan seharusnya memberikan pesangon senilai 12 juta rupiah. Kasus ini akan kami kembangkan kembali agar sesuai dengan teori yang telah kita pelajari di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, terima kasih kepada para pihak yang telah menyempatkan waktu hadir pada mediasi hari ini. Saya selaku mediator dari Disnakertrans Sulawesi Tenggara akan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara saudara Aan Sulkanto dengan PT Kilau Indah Cemerlang. Saya berharap para pihak dapat menyampaikan pendapat secara tertib dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Terima kasih, Bu Mediator. Kami hadir untuk memperjuangkan hak klien kami, Saudara Aan Sulkanto yang telah di-PHK secara sepihak oleh PT Kilau Indah Cemerlang. Kami juga siap mengikuti proses mediasi dan menjelaskan posisi perusahaan kami dalam kasus ini. Saya bekerja sebagai security perusahaan selama kurang lebih 4 tahun. Saya masuk kerja seperti karyawan lainnya, menjalankan tugas setiap hari dan mengikuti aturan perusahaan. Tapi pada bulan Desember 2025, saya tiba-tiba menerima pesan WhatsApp yang memberitahukan bahwa hubungan kerja saya telah berakhir. Tidak ada pemanggilan, tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, dan tidak ada pengosan yang diberikan. Apakah saudara memiliki tuntutan tertentu pada perusahaan? Kami meminta agar status hubungan kerja klien kami diakui sebagai fakta yang sebenarnya dan perusahaan membayar seluruh hak akibat PHK, termasuk pesangon serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri dalam pengelolaan tenaga kerja. Selain itu, kondisi operasional perusahaan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan terkait hubungan kerja. Apapun alasannya, perusahaan tidak dapat mengabaikan hak-hak pekerja. PHK yang dilakukan melalui WhatsApp menunjukkan tidak adanya itikat baik dari perusahaan. Kami memiliki pandangan hukum yang berbeda terkait status hubungan kerja tersebut. Perlu saya sampaikan kembali bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses mediasi yang telah dilakukan sebelumnya, Disnakertrans telah mengeluarkan anjuran agar perusahaan memberikan hak pesangon kepada pekerja senilai 12 juta rupiah. Saya hanya meminta hak yang memang seharusnya saya terima setelah bekerja selama 4 tahun. Anjuran tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, kami meminta perusahaan menghormati dan melaksanakan anjuran mediator. Lagi pula, kami telah meminta hak di bawah standar dari yang telah diatur dalam undang-undang. Dari hasil pengamatan kami yang telah kami pelajari dari dua belah pihak, PHK yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan prosedur sesuai pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
yang dilakukan hanya yang seharusnya dilakukan dengan pemberitahuan dan juga perundingan. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat mengelak dari kewajiban terhadap uang pesangon dengan dalih kondisi operasional perusahaan yang sedang menurun. Perusahaan juga dapat wajib memberikan setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yakni telah dirincikan dalam PP nomor 35 tahun 2021. Jika alasan PHK dilakukan karena efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, ini dapat diberlakukan setengah dari uang pesangon. Kami berharap perusahaan bersedia memenuhi hak-hak pekerja agar sengketa ini dapat diselesaikan secara adil. Baik, setelah kami pertimbangkan, kami menyetujui untuk memberikan pesangon kepada para pekerja senilai 12 juta rupiah. Baik, karena kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, dengan ini sidang mediasi hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dan telah menyelesaikan perselisihan.